Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pra peradilan ketiga ini ya, bahwa Mas Roy Suryo itu meminta ganti rugi itu sedang dilaksanakan, ya, maksudnya sedang dalam proses. Dan saya melewatkan yang pertama mengenai tuntutannya, pembacaan tuntutan. Nah, tadi sudah jawaban ya dari Polda Metro. Yang mana sudah bisa ditebak lah, jawaban dari Polda Metro pasti tidak bakalan mengaku bersalah begitu. Dengan cara menolak permohonan dari pemohon. Saya itu rindu begini ya, bahwa penegak hukum itu memang mereka itu punya prinsip, jaksa. Mereka itu punya prinsip bahwa yang namanya jaksa itu harus mendakwakan dakwaan seberat-beratnya dan harus membuktikan di hadapan pengadilan bahwa terdakwa itu bersalah. Kemudian pengacara itu dalam pengertian yang di hire ya oleh terdakwa misalkan, itu harus membela habis-habisan. Dan hakim kalau dalam KUHP yang baru ya, itu harus menggali fakta-fakta yang ada, bukan hanya sebagai wasit di situ, tapi harus menggali fakta yang ada. Nah, itu kan prinsip dasar sebetulnya ya. Tetapi kan itu apa ya bahasanya kemarin? Itu adalah in abstracto kalau kata Pak Gayus Lumbuun itu. Itu adalah dalam pengertian abstraksinya ya begitu. Dia merupakan prinsipilnya demikian. Nah, di dalam kenyataannya kan ini bukan murni pertarungan ide, tetapi ide negara yang diwakili oleh manusia. Nah, sehingga kemanusiaan ini yang akan kita saksikan di dalam persidangan, dan ini yang dirindukan. Tapi kalau kita mah ya yang yang idealnya saja belum terjadi, apalagi ada kemanusiaannya di situ. Nah, yang saya maksud di sini bahwa kepolisian dalam hal ini gagal dua-duanya. Jadi secara ideal ya yang disebut abstrakto tadi itu gagal karena ternyata sudah terbukti kepolisian itu melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Dan di dalam kenyataan, dalam pengertian bahwa kita mengharapkan ada humanisme dari Polda juga tidak ada. Dari mana kesimpulan itu? Sudah jelas putusannya itu salah, tetapi tidak mau memberikan ganti rugi apapun. Nah, itu dari apa yang dibacakan oleh Polda Metro sebagai termohon atau tergugat ya. Nah, ini hanya tidak menjelaskan apa-apa. Polisi hebat begitu ya, bisa mempertahankan argumennya. Tidak, kalau dalam pandangan saya sudah tidak ada kemanusiaan di situ, di dalam diri Polda Metro dari apa yang sudah terjadi pada pra peradilan ketiga. Nah, tadinya sih saya mau mereaksi dulu bacaan-bacaan pertimbangan Polda kenapa mereka itu sampai menolak permohonan, tapi ya mending langsung saja ke kesimpulannya karena mungkin sepertinya ada di sini, kecuali apabila kita masih punya waktu kita akan lihat pertimbangan termohon itu. Baik, kita saksikan saja ini pasca pra peradilannya ya. Sudah ya, siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua media massa ya, yang setia menunggu kami. Hari ini adalah sidang yang kedua untuk Prapit yang ketiga. Gitu ya. Prapit ini seperti yang kawan-kawan ketahui bicara mengenai ganti rugi. Nah, kalau kita bicara ganti rugi itu ada dua unsur sesungguhnya. Ada unsur yang sifatnya subjektif, ada unsur yang sifatnya objektif. Jadi yang subjektif itu ya tentu kita ajukan sebagai kerugian imaterial ya, yang memang namanya subjektif imaterial ya kita kemukakan, tetapi bisa juga diobjektifikasi. Masa sih orang yang ditangkap misalnya tidak ada rasa cemas, tidak ada perasaan-perasaan psikologis dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya sakit itu sendiri di-trigger oleh penangkapan dan penahanan kan yang tidak proper. Misalnya kalau Dokter Tifa kan lebih begawat lagi, pada hari hanya dia harus ujian seminar hasil untuk disertasi dan terpaksa dilakukan di ruang Kamnek. Jadi rasanya tidak mungkin lah kalau di situ tidak ada kerugian imaterialnya ya. Nah, kerugian materialnya ya kita pahami bahwa
memang kita kesini nggak ada ongkos, Mm-mm. ya kan? Kendati demikian, ya, memang tidak ada yang namanya loss of opportunity, ya, opportunity loss-nya pasti ada kan. Mas Roy tidak bisa melakukan aktivitas yang barangkali produktif ketika selama 4 hari 19, 20, 21, 22 itu dalam proses penangkapan dan penahanan 4 hari. Jadi apalagi Mas Roy kan seorang doktor gitu. Jadi karena itu apa yang kami ajukan itu sangat moderat nilainya, 106 ya, cuma lewat 6 juta aja dari maksimumnya. Dan kemudian untuk imaterial memang tidak mungkin juga diatur di dalam peraturan karena itu sifatnya sangat subjektif dan sangat situasional. Karena itu 206 juta rupiah itu adalah ukuran yang masuk akal, ya. Kecuali kalau kita minta 1 triliun, nah itu nggak masuk akal, ya. 206 juta rupiah masuk akal dan kita sudah dedikasikan untuk lembaga-lembaga sosial yang akan ditunjuk kemudian. Itu dari saya, tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang tadi hadir. Bang Ristan. Baik, saya kira jelas ini ya. Ini tidak dimasukkan unsur-unsur yang menyampaikan kepada penangkapan sewenang-wenang itu. Itu kalau dimasukkan bisa lebih besar lagi. Jadi 4 hari karena memang hanya penangkapannya saja yang tidak sah. Ini kan sudah jelas ya penerimaan dari kubunya Mas Roy Suryo itu linear dengan putusan pengadilan. Aku dulu nanti. Ya, nanti saya. Ya. Jadi setelah kita mendengar jawaban dari Polda, penyidik Polda dalam hal ini termohon, intinya adalah mereka menyatakan putusan pra-peradilan pada tanggal 7 Juli kemarin, di mana ada upaya pra-peradilan yang kita lakukan, diputus bahwa upaya peradilan yang dilakukan, baik penahanan, penangkapan, penggeledahan, itu dinyatakan tidak sah. Nah, itu mereka menyatakan bahwa tidak serta-merta ada ganti kerugian. Itu tadi poin pokoknya ya, secara garis besar. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Hera juga, imaterial apa segala. Padahal kalau kita melihat bahwa putusan pra-peradilan kemarin pada tanggal 7 Juli, bahwa benar dinyatakan putusan peradilan itu dinyatakan baik secara substansial maupun secara prosedural dan abuse of power itu sudah dilakukan oleh penyidik, sehingga putusan peradilan kemarin dinyatakan tidak sah, sehingga ganti rugi daripada ini melekat secara sah pada undang-undang, sehingga kita melakukan upaya peradilan hari ini. Jadi apa yang dikatakan oleh penyidik tadi tidak serta-merta itu tidak benar gitu ya, karena memang ada putusan undang-undang juga menyatakan bahwa apabila ada penuntutan, penahanan dan juga penahanan dan penangkapan dapat dilakukan ganti rugi atas apa yang telah dilakukan oleh penyidik dalam hal ini Polda. Jadi nanti jawabannya nanti kita akan berikan secara jam 2 secara tertulis, dan intinya adalah apa yang disampaikan oleh penyidik Polda tidak benar gitu. Oke, mungkin daripada yang lainnya. Baik. Terima kasih. Nah, itu yang saya maksud ya, kenapa kepolisian itu tidak berlaku secara humanis. Sudah jelas salah, malah ini kesalahan Polda itu sudah dikatakan oleh Pak Ugroseno misalkan jauh-jauh hari sebelum adanya penangkapan itu, sebelum adanya pra-peradilan itu juga. Kemudian sudah dinyatakan bersalah, kok masih mengatakan ini tidak serta-merta ada kerugian atau ada ganti rugi. Ya gimana? Ya sekali-kali lah begitu tunjukkan, iya kami salah dan itu sudah terjadi. Kesalahannya sudah menjadi putusan pengadilan, maka kami menerima apapun yang digugatkan kepada kami. Nah kan begitu bagus ya. Jadi ada humanisme itu. Ini mau malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur wabarakatuh. alhamdulillah hari ini kita panjatkan kehadirat Allah, sampailah pada agenda kita yaitu ganti rugi. Seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan kita Bung RH dan rekan kita yang lain Pak Tristan, bahwa betul adanya bahwa ganti rugi ini memang hakikatnya diatur oleh undang-undang. Bukan serta-merta kita yang mau. Bukan kita yang mau, tapi memang undang-undang memerintahkan itu. Apalagi ada dasar hak, alasan hak yang memang pantas dan patut untuk diajukan ganti rugi. Seperti tadi yang diceritakan oleh rekan kita Bung RH bahwa ada traumatik, ada rasa kecemasan di sana di saat penangkapan. Jadi sudah sewajar dan sepatutnya lah itu dinilai, dan memang aturan-aturan itu memang
ada dan kita tidak melakukan satu pelanggaran-pelanggaran hukum di sana. Jadi untuk itu mungkin kalau akhirnya Pak termohon menyatakan ini patut ditolak dan lain sebagainya, ini sudah tidak memenuhi aturan hukum sebenarnya. Malah justru termohon harus menyadari bahwa aturan ini memang ada di dalam aturan undang-undang. Ya, itu. Dan ini wajib dan harus ditaati oleh peraturan. Dan apalagi putusan kita yang kemarin itu sudah melandasi bahwa diperintah dan boleh kita mengajukan itu di dalam pra peradilan selanjutnya. Dan untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang hari ini masih setia mendampingi kita, menyertai kita, membersamai kita. Mudah-mudahan semua perjuangan yang sudah dilakukan oleh para YouTuber, para TV nasional, mudah-mudahan semua mendapatkan jalan yang baik di sisi Allah. Amin, Mungkin itu amin. saja ya. Oke, Oke, saya terima tambahkan kasih. sedikit ya sebelum Gafur. Jadi gini, ada satu poin tadi soal kewenangan. Kata termohon bahwa majelis hakim tunggal tidak mempermasalahkan bahwa itu tidak berwenang, tetapi penggunaan kewenangannya. Iyalah, nggak mungkin juga kan seorang penyidik tidak berwenang, karena kewenangan itu diatur undang-undang. Tetapi siapapun di Republik ini, kalaupun Anda punya kewenangan, dan pasti ada, setiap penyidik pasti ada kewenangan yang diatur undang-undang, tetapi Anda tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan kewenangan tersebut. Nah, itulah adanya lembaga pra-peradilan yang dimasukkan sebagai kontrol atau alat kontrol bagi kekuasaan. Jadi Anda punya kekuasaan yaitu untuk menahan, sebelumnya menangkap, sebelumnya melakukan penggeledahan, tetapi penggunaannya tidak boleh sewenang-wenang. Nah, salah satu ciri tidak sewenang-wenang itu harus ikut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dan kalau tidak mengikuti tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka bisa dikatakan itu adalah sebuah tindakan yang tidak absah atau tindakan yang ilegal atau tindakan yang tidak sah. Gitu ya. Oke, silakan. Ya, Bung Gafur. Baik, nah ini ya, jadi kan kewenangan itu ada, iya, kewenangan untuk menangkap misalkan, kewenangan untuk jemput paksa misalkan, kewenangan itu ada, betul. Tetapi tadi bahasanya tidak boleh sewenang-wenang. Apa sewenang-wenang itu? Tidak boleh keluar daripada kewenangan itu. Itu disebutnya togho kalau dalam bahasa syariat itu ya. Dalam bahasa kita ya melampaui batas. Duhai orang-orang yang melampaui batas. Nah, itu yang melampaui batasnya seperti itu. Punya kewenangan untuk menangkap, tetapi di dalam cara penangkapannya misalkan tidak menggunakan kewenangan tersebut, dalam pengertian bahwa dia sudah melampaui batas dari kewenangan tersebut. Nah, itu disebutnya togho. Orang-orangnya itu disebutnya togut. Ya, yang melampaui batas tuh diantaranya. Ya, makanya aduh, ini kepolisian Polda Metro dah malu-maluin ini. Aduh. Ya, barangkali saya mau memberikan beberapa catatan saja bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, pertama mereka tidak mengakui adanya kekeliruan dalam hal penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Padahal jelas-jelas dalam putusan pra-peradilan yang pertama, penggunaan kewenangan Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni berupa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan pada jam 7 pagi itu telah dinyatakan oleh pengadilan, dan ini dinyatakan oleh negara loh, bahwa itu sewenang-wenang, melanggar hukum, tidak punya dasar yuridis, dan kemudian melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Karena Mas Roy dan Bu Tifa sejatinya sejak dilaporkan oleh Pak Jokowi selalu patuh, kooperatif, bahkan pada saat menjalani kewajiban wajib lapor di Polda Metro Jaya tidak pernah satupun mereka mangkir. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Tetapi hari ini lagi-lagi Polda Metro Jaya masih mempertahankan argumentasinya bahwa meskipun pra-peradilan itu telah menggugurkan penetapan penangkapan, penahanan, penggeledahan, tetapi mereka menyatakan lagi dalam jawaban mereka tadi bahwa enggak kok, kami menggunakan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Loh, tadi kan kata Bang Erha, kewenangan benar sesuai dengan undang-undang, diberikan oleh undang-undang, mohon maaf, tapi sewenang-wenang. Makanya lembaga pra-peradilan ini mengontrol hal demikian. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait dengan ganti rugi. Ganti rugi itu adalah mandatori undang-undang. Ya, kenapa pembuat undang-undang atau kenapa di negara ini ada ketentuan terkait dengan ganti kerugian
supaya aparat penegak hukum itu dalam menangkap, menahan seseorang itu tidak boleh sewenang-wenang. Karena kalau sewenang-wenang kemudian hanya dasarnya minta maaf dinyatakan tidak sah, tidak sah, kan kasihan orang gitu loh. Rugi warga negara, sudah ditangkap, ditahan, diborgol, disuruh pakai baju orange, dipertontonkan kepada publik, disiarkan secara live di seluruh Indonesia, kemudian oleh Polda dikatakan bahwa itu hal yang biasa dan tidak ada kerugian di situ. Ini kan adalah perlindungan terhadap hak seseorang yang tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Dan terkait dengan ganti kerugian itu, mohon maaf, sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, nama baik seseorang itu tidak bisa dinilai dengan uang. Betul. Makanya sifatnya imaterial. Kenapa hukum menyebutnya imaterial? Karena itu sebetulnya tanpa batas. Tidak bisa dikuantifisir dengan nilai uang tertentu. Tapi karena kami mengajukan ganti kerugian, maka kami mengajukan nilai plafon yang masuk akal. 100 juta itu sebetulnya adalah hal yang paling kalau ya kita nilai, tadi katanya Mas Roy, mantan menteri, mantan anggota DPR RI, pakar telematika, public figure, itu kemudian dikatakan bahwa bagaimana mau menilai nama baiknya gitu. Orang ini punya nama baik yang luar biasa, dihormati publik, ya, dijadikan sebagai referensi, ya, dalam telematika, dalam analisa forensik, telematika dan seterusnya gitu. Kemudian ditangkap, ditahan, dan hanya karena meneliti ijazah Pak Jokowi. Bukan menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah. Perlu dibedakan itu ya. Mas Roy ini tidak menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah. Yang beliau lakukan bersama Bu Tifa adalah meneliti dokumen ijazah dan berdasarkan tools ilmiah mereka katakan itu palsu dan kemudian ditangkap, ditahan dan diberlakukan sewenang-wenang. Kemudian hari ini kami tuntut ganti kerugian. Oleh karena itu para media dan masyarakat, kami ingin memberikan satu pembelajaran hukum bahwa ini tidak boleh lagi terjadi kepada siapapun. Bukan hanya kepada Mas Roy, mantan menteri, mantan anggota DPR RI atau public figure, pakar telematika, tetapi kepada siapapun. Karena itu adalah perlindungan dasar bagi warga negara. Mungkin dari saya itu, Mas Roy. Oke. Baik, sebentarnya. Itu betul ya, jangan terjadi kepada siapapun. Babe Aldo, ya, tolong diperhatikan itu, Babe Aldo. Tolong diperhatikan permasalahannya, apalagi ini yang bermasalah itu kan Polda Kalimantan Selatan. Mereka belum pernah mungkin mendapatkan exposure besar. Saya kira kalau ini mendapatkan exposure besar, permasalahannya Babe Aldo ini akan terselamatkan tuh. Dan ini memang perkataan betul sekali tadi ya. Ini hanya merupakan sebuah penelitian, kemudian malah ditangkap, ditahan, dan penangkapan dan penahannya itu sewenang-wenang. Jadi jangankan untuk orang yang tidak jelas unsur pidananya ya, untuk orang yang jelas unsur pidananya pun menangkap, penahan dengan sewenang-wenang itu nggak boleh. Apalagi ini unsur pidananya dipertanyakan ya di hadapan publik minimalnya itu. Kalau bagi polisi kan jelas ada unsur pidananya, pret. Untuk jaksa jelas ada unsur pidananya, pret. Di hadapan publik itu kan nggak jelas ini unsur pidananya apa. Apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa misalkan. Apa bedanya dengan kita nih yang melihat suatu fenomena digital, kemudian kita mengatakan ini AI atau bukan ya. Kemudian kita itu sebisa-bisa kita begitu, kita meneliti hal itu. Oh, ini jangan-jangan AI ini yang kita saksikan. Kan seperti itu saja. Ya, nanti akhirnya oh ternyata ini palsu. Cuman yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo kan pertanyaannya bukan AI atau tidak, apakah ini palsu atau tidak, kan itu pertanyaannya. Ya akhirnya kan sama, palsu atau tidak juga. Kemudian setelah mengeluarkan kesimpulan palsu, ditangkap. Ditangkapnya dengan bermartabat pun bermasalah. Apalagi ini ditangkap dengan sewenang-wenangan. Makanya saya bilang kemarin, betul ini si Jokowi mengemis nama baik dari Roy Suryo dan Dr. Tifa. Itu jelas kelihatan, jelas sekali mengemis nama baik karena sudah tidak ada nama baik lagi. Ya habis nama baiknya, mengemislah dari Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan cara ini. Nanti kalau misalkan sampai terbukti begitu ya bahwa Jokowi itu menang dalam hal ini, oh berarti selama ini namanya sudah dicemarkan. Padahal yang mencemarkan nama baik Jokowi siapa? Dirinya sendiri padahal, dan para termulnya itu. Nah, adalah Baik. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas semua yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum saya ya. Ada Mas Refli, ada Bang Kafur, ada Pak Aristan, ada juga Bu Aya, dan di belakang ada Mbak Natsmi dan yang lain. Mungkin ya Pak Tio. Ya. Kuasa hukum saya kalau dilihat teman-teman kok tidak sebanyak biasanya. Ya, pada saat yang sama kami juga membagi karena sebagian dari tim Tokham itu sedang mendampingi Pak Ugrosino
yang ada di Mabes Polri, ya gitu. Karena beliau jam yang sama memenuhi undangan untuk klarifikasi di Kortas Tipikor. Jadi itu kalau lihat kok nggak ada orang besar kasus gitu ya. 15 tahun yang lalu. Kasus 15 tahun yang lalu ini kriminalisasi juga gitu ya. Bisa disebut quote and quote ya kriminalisasi. Nah, oke. Jadi moga-moga undangan beliau itu bisa dijawab dengan sangat baik. Sorry, bukan kasus sih. Bukan kasus. Kejadian ya. Kasusnya nggak ada. Ya, kasusnya tuh nggak ada dicari-cari. Oke. Baru mau dikasuskan. Ya, hari ini ya seperti teman-teman dengar tadi ada tanggapan dari pihak termohon yaitu Polda Metro Jaya. Yang paling penting adalah kenapa imaterialnya itu memang 100 juta. Sebenarnya itu adalah plafon tertinggi yang kemudian dipersyaratkan oleh undang-undang dari 500.000 sampai 100. Kalau teman-teman lihat yang waktu itu menjadi bukti yang kita putarkan pada saat sidang pra-peradilan yang pertama itu luar biasa ya. Jadi saya bisa menceritakan kejadian sesungguhnya begini. Pada hari Kamis atau sehari sebelum itu kami itu baru pulang dari Bandung. Dan sejujurnya ini benar sejujurnya. Hari Jumat siang itu saya ada 2 undangan. Ya gitu di 2 podcast ya gitu. Sabtunya saya tuh mau keluar kota. Ya, Sabtu tuh mau keluar kota karena ada permintaan konsultasi teknis ya. Ini nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah, tapi konsultasi teknis karena saya biasa memberikan konsultasi di luar kota. Dan teman-teman kalau bisa lihat rate-nya itu ya mungkin akan bisa tahu lah rate seorang konsultan kemudian keluar kota berapa ya gitu. Tentu tidak keluar negeri. Saya tidak bisa melakukan keluar negeri, itu kerugian bagi saya karena saya masih dicekal. Dan itu saya bocorkan dikit. Soal pencekalan itu, ya mungkin itu akan kami permasalahkan juga. Nah, bagus. Nanti kita tunggu saja tanggapan. Bagus. Ya, nah jadi hal-hal itu yang kemudian tidak terukur ya kalau dari sisi keuangan. Kemudian yang imaterial, kalau yang tadi kan material, ya ada 2 podcast, kemudian ada undangan TV juga. Kemudian ya undangan TV, terima kasih teman-teman. Saya menghargai teman-teman semua ya. Tentu tidak akan saya bocorkan berapa yang didapatkan sebagai uang transport. Tapi artinya kalau kemudian undangan konsultasi keluar kota, itu tentu ada nilai dan harusnya saya bermalam di kota itu. Ya, dan kemudian saya harus menginap di tempat lain, bukan di rumah. Perkara menginapnya itu di rumah sakit, itu justru karena akibat dari kadar gula saya yang tiba-tiba melonjak sangat drastis ya. Gitu, hampir mencapai 400 dan juga tekanan darah saya yang hampir mencapai 200. Itu tidak pernah terjadi kayak gitu. Ya itu gara-gara itu. Itu kalau dinilai ya poin materialnya sangat tinggi itu. Apalagi kalau kemudian seperti Dr. Tifa yang tadi Mas Refli lakukan. Pada saat itu beliau terkena GERD-nya naik, asam lambungnya kemudian tinggi banget dan harus menggunakan infus. Saya alhamdulillah tidak perlu menggunakan itu karena saya punya obat sendiri. Itu luar biasa kalau dinilai ya jadi kerugian imaterialnya. Belum lagi ada beberapa peristiwa mungkin yang saya katakan peristiwa yang brutal ya gitu. Pada saat di rumah. Yang kedua pada saat di Polda Metro Jaya di ruangan Takti ya itu luar biasa bagaimana pemaksaan terhadap saya dan Dr. Tifa menggunakan baju orange ya, pemaksaan menggunakan borgol ya dan mau dipertontonkan padahal itu dalam KUHP yang baru itu sudah tidak diperbolehkan. Makanya kan teman-teman nggak bisa lihat lagi sekarang misalnya kalau di KPK pengumuman kemudian tersangkanya disuruh pakai baju hadap ke belakang itu nggak ada lagi karena itu nggak boleh lagi. Nah itu melanggar hak asasi manusia. Ya, dan itu mau dilakukan dengan cara yang lain. Jadi seolah-olah saya kemudian keluar pakai baju masuk mobil. Dan itu kejadian. Celana pendek, saya harus pakai celana pendek ya karena memang di Takti itu nggak boleh pakai celana panjang. Karena ada kasus kejadian yang lain. Sahabat kita pakai celana panjang dipotong celananya. Ya, gitu langsung ya karena di sini. Nah, kemudian kejadian yang brutal lainnya adalah ketika di rumah sakit. Ya, di rumah sakit Polri pada hari Minggu malam. Itu kami mau dibawa paksa ya pulang ke Polda Metro Jaya ke Takti. Itu luar biasa brutalnya ya, teman-teman juga bisa lihat ya videonya juga ada. Jadi nilai itu tidak bisa dinilai secara uang ya, itu sangat tinggi nilai imaterial. Jadi makanya saya berharap Hakim Tunggal ya Pak I Ketut Darpawan ya itu bisa mempertimbangkan. Memang saya mohon keputusan terbaiknya. Jadi karena itu tidak bisa dinilai dengan uang ya. Nanti kita jawab Mas Sure dalam. Nanti dijawab. Nah, jadi nanti jam 2 kita akan menjawabnya dalam replik ya. Replik Harun nanti kita jawab. Ya. Dan dengan kaos. Dan dengan kaos. Oh, kaosnya dia langsung menjawab ya. Jadi makanya kalau nggak bisa dinilai dengan rupiah ya repot ya. Kalau nggak bisa dinilai dengan rupiah, nilai saja dengan dolar saja. Gitu. Ya, gitu ya. Makanya ditanya, karena apa? Karena tidak satu rupiah pun yang akan kami terima. Ya, gitu. Makanya dolar juga nggak apa-apa ya. Lihat nih, tersenyum dari Washington melihat dolar yang ada. Ya, saya kira itu aja. Ya, jadi
kita tunggu nanti. Baik ya, saya kira sudah selesai. Cukup sampai situ. Nah, ini ada yang mau saya review sedikit dari perkataannya Pak Abdul Ghafur Sangaji. Ini kan adalah konsekuensi dari kesalahan ya. Apa ganti rugi itu? Jadi ganti rugi itu adalah konsekuensi dari kesalahan. Apabila persidangan itu dia hanya menyatakan bahwa satu pihak itu bersalah, kemudian tidak ada konsekuensinya, ya kemudian apa nilainya pernyataan bersalah itu? Nah, makanya dari setiap putusan baik perdata ataupun pidana, setiap putusan bersalah itu pasti ada konsekuensinya. Misalkan seperti masuk penjara ya bagi pidana tuh, atau setidak-tidaknya nanti kerja sosial. Setidak-tidaknya itu harus ada putusannya, harus ada konsekuensinya. Nah, kemudian setelah memutuskan bahwa Polda Metro Jaya itu bersalah, apa konsekuensinya? Ya, kan tidak ada konsekuensinya. Kalau misalkan si Polda itu pada akhirnya menolak apa yang menjadi permintaan. Jadi kalau misalkan mau menolak ya jangan kepada permintaan ganti ruginya, yang misalkan kepada nominalnya misalkan itu lebih manusiawi. Jadi saya katakan sekali lagi Polda Metro di sini tidak manusiawi ya di dalam tanggapannya. Tidak ada nilai kemanusiaan. Makanya mudah-mudahan ya begitu kerugian yang demikian dirasakan oleh Roy Suryo karena memang Polda Metro tidak mengakui kesalahannya dan tidak mau berkonsekuensi, tidak mau melakukan konsekuensi kesalahannya. Mudah-mudahan penderitaan yang lebih daripada itu diterima oleh para polisi yang terkait dan juga kepada keluarga dan anak-anaknya. Nah, udah amin ya. Udah kalau misalkan mereka nggak mau tobat, tidak mau tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak mau melakukan konsekuensi dari kesalahannya, ya mudah-mudahan mereka mendapatkan perlakuan yang serupa. Amin. Nah, apalagi ini ternyata ada bocoran nih, pencekalan. Pencekalan ini akan dipermasalahkan. Dan kita ketahui bersama bahwa Mas Roy Suryo itu dijadikan tersangka tepat setelah Mas Roy balik dari Australia. Tepat itu. Ya, entah selang 1 hari atau tidak selang 1 hari, langsung dicekal ke luar negeri. Nah, ini memang ada permasalahannya dengan Gibran. Untungnya masalah Gibran itu sekarang sedang dipertanyakan juga, dan ini semakin menarik ke depannya ya. Tinggal nunggu pushnya algoritma. Ini algoritma itu kalau ada sekarang itu isu ijazah itu yang perlu ditutupi. Jadi kalau misalkan ada kejadian baru, nah ini menutupi masalah ijazah. Nanti kejadian ini sudah agak basi begitu, ijazah naik lagi. Itu kalau ini sudah menjadi niche ya, sudah bertahan bertahun-tahun. bertahan bertahun-tahun bagus ya. Demikian, mudah-mudahan termul binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.